الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan idzinnya. Dengannya alhamdulillah kembali di siang hari yang barakah ini, di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, kita bisa kembali hadir dalam rangka tentu saja yang pertama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bertafaqquh fid din, saling tanasuh dalam kebaikan, dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disebarkan melalui flyer itu, bahwa tema besar kajian kita pada siang hari ini berkenaan dengan nazar, hukum, adab dan kedudukannya di dalam al-Islam. Ada yang pernah bernazar di sini, Bu? Ibu-ibu pernah bernazar? Sudah ditunaikan nazarnya? Alhamdulillah. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nazar kata para ulama adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebut sebagai ibadah, maka dia tidak boleh diperuntukkan kepada yang lain. Hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nazar. Apa sebenarnya makna dari an-nazar itu? Mungkin selama ini kita pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah melakukan. Tapi sejatinya apa sebenarnya yang dimaksud dengan nazar di dalam al-Islam? Yang pertama, an-nazar itu adalah merupakan bentuk atau bentuk mufrad, ya, jamaknya itu an-nuzur. Nazar mufrad atau bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya itu adalah an-nuzur. Oleh karenanya kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih yang klasik maupun yang kontemporer itu, kita temukan disebutkan di dalamnya ada kitab an-nuzur. Kalau cari kitab nazar saja nggak ada, adanya kitabun nuzur. Nah, ini juga harus kita fahami bahwa nuzur itu dengan nazar sama, hanya saja nazar itu mufradnya, tunggalnya, sedangkan bentuk pluralnya, bentuk jamaknya itu adalah an-nuzur. Apa itu an-nuzur atau an-nazar itu? An-nazar kata para ulama maknanya adalah ilzamul mukallaf an-nafs lillahi ta'ala ma laysa wajiban alaihi. Jadi yang disebut dengan an-nazar itu adalah ilzam al-mukallaf. Seorang mukallaf, apa itu mukallaf, Ibu? Baligh, sahih. Mukallaf itu maknanya adalah seseorang yang aqilan balighan. Dia sudah berakal dan juga sudah baligh. Ibu-ibu sudah mukallaf atau belum ini?
Masya Allah. Jadi yang disebut dengan mukallaf dari kata kallafa yukallifu, sebuah beban, tanggungan. Jadi mukallaf adalah orang yang telah diberikan beban, tanggungan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yaitu kriterianya dua disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu dia telah baligh, ya. Laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi masuk pada pubertasnya, sedangkan perempuan ditandai dengan masa haid yang pertama. Itu menunjukkan dia telah baligh. Oleh karenanya perpindahan, ya, antara satu fase ini, masa kanak-kanak kemudian masa remaja, yang ditandai dengan pubertas itu atau kita sebut dengan baligh, itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan tentang tanggung jawab yang ada pada pundak orang tersebut. Jadi ketika masuk masa mukallaf inilah atau baligh secara umum inilah, seorang anak itu mulai dicatat apa yang dia lakukan dari kebaikan maupun dari keburukan. Selama belum baligh, tanggung jawabnya ada pada orang tua. Tetapi ketika dia sudah baligh, maka dia sudah mendapatkan buku catatannya tersendiri. Makanya disebut dengan mukallaf. Dia telah dibebankan, diberikan tanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah. Maka persiapan menuju proses al-murahaqah ini, pubertas ini, harus diperhatikan oleh para orang tua. Itulah mengapa Rasulullah katakan perintahkan anak-anakmu untuk salat di umur berapa tahun, Ibu? 7 tahun. 7 tahun ini belum masa baligh, tapi untuk mempersiapkan diri agar dia faham dan terbiasa ketika masuk masa baligh itu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dan kata Rasulullah, pukul dia, ya, fi ashrin, ketika masuk umur 10 tahun menjelang masa pubertas kalau tidak mau melakukan salat. Artinya tahapan-tahapan memperkenalkan dia untuk beribadah kepada Allah itu harus diupayakan oleh para orang tua, dan ini tanggung jawab masing-masing di antara kita terhadap anak dan keluarganya. Yang kedua, syarat dari mukallaf itu adalah aqilan, dia berakal. Karena ada orang yang secara fisik dia sudah baligh, ya Bu ya, tetapi dia tidak memiliki kesempurnaan akal. Bisa jadi karena ada Down syndrome atau satu dan lain hal yang menyebabkan akalnya itu tidak sempurna. Maka pada saat itu walaupun dia baligh, dia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf. Makanya disebut dengan mukallaf ketika memenuhi dua syarat ini, yaitu aqilan balighan, dia akil, ya, berakal, kemudian dia baligh. Nazar itu adalah ilzamul mukallaf. Seorang mukallaf mewajibkan an-nafs terhadap dirinya. Jadi dia mewajibkan atas dirinya apa? Ma laisa wajiban alaihi, ma laisa wajiban alaihi. Jadi seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya. Apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya. Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala. Jadi ini harus kita ingat, nazar itu dia akan menjadi sah dan berlaku kalau memenuhi standar yang tertuang di dalam definisi ini. Jadi nazar kalau diucapkan oleh anak-anak berlaku atau tidak, Ibu? Tidak, karena yang namanya nazar tadi sudah disebutkan, seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya apa-apa yang tidak diwajibkan oleh al-Islam kepadanya, ya. Tetapi dia melakukan itu karena siapa? Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala. Bilafdhin musy'irin bidzalik, dengan lafaz yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dengan lafaz yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, ini kita bahas poin per poin dari definisi ini agar kita memaknai nazar itu secara komprehensif, secara integral, secara menyeluruh. Jadi yang pertama, seorang mukallaf ini mewajibkan atas dirinya apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa nazar itu hanya berlaku, kata para ulama,
pada perkara-perkara yang sifatnya itu mubah atau minimal yang tidak wajib. Sunnah bisa atau tidak? Bisa. Nah, kalau dia bernazar dengan sesuatu yang wajib, maka tanpa nazar pun hal tersebut wajib untuk dia lakukan. Contohnya, ada yang mengatakan, ya Allah, saya mau bernazar atau saya bernazar kalau suami saya naik pangkat, saya akan berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Kira-kira sah atau tidak nazarnya, Bu? Tidak. Kenapa? Karena tanpa bernazar pun puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Sedangkan yang kita sebut dengan nazar ini, dia mewajibkan kepada dirinya apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya. Ya Allah, kalau anak saya lulus masuk UI contohnya, saya bernazar mau sholat 5 waktu full. Contohnya, Bu, ya. Kira-kira sah atau tidak? Tidak, karena tanpa dia bernazar salat 5 waktu itu sehari semalam, apa hukumnya, Ibu? Wajib. Maka ini tidak masuk di dalamnya. Apa? Ma laisa wajiban. Apa yang maksud? Apa yang masuk? Ma laisa wajiban alaihi. Apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya. Contohnya, dia biasanya tidak salat duha, maka dia bernazar, ya Allah, kalau saya mendapatkan ini dan itu, jadi hajatnya dia sebutkan, Engkau lancarkan urusan ini ya Allah, Engkau berikan ini ya Allah, dan seterusnya. Lalu dia katakan apa? Saya akan melakukan salat duha selama 1 bulan full. Maka salat duha ini yang tadinya sunnah hukumnya, karena telah diwajibkan atas dirinya, karena Allah dia melakukan salat duha itu karena siapa, Ibu? Karena Allah. Enggak mungkin kan karena ustaz. Harus salat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bilafdhin musy'irin bidzalik, dengan lafaz yang menunjukkan tentang hal tersebut. Apa lafaznya? Tadi, saya bernazar untuk melakukan ini atau untuk tidak melakukan ini, dan seterusnya. Jadi janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan perkara-perkara yang hukumnya mubah atau minimal tidak wajib seperti sunnah dan lain sebagainya, dengan lafaz yang menunjukkan tentang hal tersebut. Makanya dalam Al-Quran pernah disebutkan yang itu pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk apa? Sauma. Sauma di sini makna secara bahasa, ya, bukan berpuasa tetapi menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari bercakap-cakap, berbicara dengan orang. Jadi dia bernazar untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Dalam hal ini, Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan bahwa nazar itu selain tidak boleh dilakukan pada perkara-perkara yang sifatnya wajib, dia juga tidak boleh dilakukan pada perkara-perkara yang sejak awal hukumnya itu haram. Contohnya, nanti kalau saya mendapatkan ini, saya bernazar mau minum segelas anggur contohnya, atau minum segelas wine, atau minum segelas khamar. Dia bernazar, berjanji. Boleh atau tidak, Ibu? Tidak boleh, karena itu adalah kemaksiatan. Sejak awal itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nazar itu, sekali lagi, maknanya kata para ulama, dia ilzamul mukallaf, seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya ma laysa wajiban, apa-apa yang tidak diwajibkan kepadanya. Lillahi ta'ala, semata-mata dia lakukan itu karena siapa, Ibu? Karena Allah. Dia melakukan itu bukan karena si fulan, bukan karena si fulanah, tapi melakukannya karena Allah. Ini yang penting juga, bilafdhin musy'irin, dengan lafaz yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga kalau seseorang itu baru sekedar berniat, sekedar apa, Ibu? Berniat untuk bernazar, maka belum ada konsekuensi hukum. Ya Allah, saya pengen nazar melakukan ini, tapi belum ada lafaz yang dia ucapkan, maka tidak disebut dengan nazar.
Oleh karenanya dalam definisi, kapan dia disebut sebagai orang yang bernazar? Bilafdhin musy'irin bidzalik, ketika dia mengucapkan lafaz yang menunjukkan bahwa dia telah bernazar. Jadi ini 3 atau 4 poin yang harus kita fahami dalam definisi nazar itu sendiri. Yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu an-nazar, definisinya seperti apa, para ulama menjelaskan tentang masyru'iyatun nazar, bahwa nazar itu disyariatkan di dalam al-Islam, ada syariatnya. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan, jangan bernazar, tidak boleh bernazar. La, nazar itu ada di dalam syariat al-Islam. Namun ada juga rambu-rambu yang harus kita perhatikan agar nazar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, dan dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung ibadah atau masuk ke dalam unsur ibadah. Nazar itu disyariatkan dalam al-Islam. Apa dalilnya bahwa nazar itu disyariatkan? Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Ini ayat yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin." Dan apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, mau besar mau kecil, ya, mau dalam bentuk makanan, dalam bentuk sumbangan. Tadi Masya Allah disebutkan ibu-ibu berinfak sudah sampai berapa tadi? 9 juta berapa? Masya Allah, mudah-mudahan ada yang melengkapi jadi 10 ya atau lebih daripada itu, insya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi ibu tidak perlu kecil hati kalau umpamanya, kok enggak disebutkan namanya ya? Padahal saya infaknya paling besar loh. Tidak perlu khawatir. Karena sekecil apapun infak yang ibu keluarkan, selama niatnya itu karena Allah, apa kata Allah? Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kalau tidak tercatat sekalipun infak ibu-ibu, contohnya terlewat, ya namanya manusia kan, kadang salah input, kadang salah menulis, yang seharusnya tercatat kok terlewat contohnya,